Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Amronazi dari Kampus Politeknik Industri Logam Morowali, jurusan Teknik Listrik dan Instalasi, NIM 2017-32001. Adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang relay jarak dan sistem proteksi pada saluran kompleks. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai relay jarak. Yang dimana pada perkembangan zaman saat ini sistem proteksi jaringan semakin handal dan semakin kompleks, yang dimana perkembangan tersebut yang menjadi tolak ukurnya adalah kecepatan dari sistem proteksi. Ketika sistem proteksi semakin cepat, maka itu semakin handal, yang dimana contohnya salah satu contohnya adalah relay arus yang mempunyai kecepatan relatif lambat, sehingga dia tidak cocok untuk dijadikan sebagai sistem proteksi utama pada jaringan transmisi. Sehingga pada implementasinya relay jarak lebih sering digunakan sebagai sistem proteksi utama pada jaringan transmisi, dan relay arus digunakan sebagai sistem proteksi cadangan. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dan kinerja relay jarak. Pada dasarnya relay jarak menggunakan prinsip impedansi, yang dimana impedansi digunakan sebagai acuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa impedansi berbanding lurus dengan panjangnya saluran transmisi. Adapun prinsip dasar pada pengukuran proteksi jarak adalah dengan membandingkan hasil pengukuran besar tegangan dan juga besaran arus, sehingga dari perbandingan dua besaran tersebut, apabila impedansinya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai acuan, maka sistem proteksi akan bekerja. Pengaruh impedansi sumber dan saluran. Untuk melihat rasio impedansi sumber dan saluran, biasanya menggunakan persamaan, yaitu VR sama dengan IR kali ZL. Yang keempat yaitu zona proteksi, yang dimana zona proteksi pada relay jarak itu terbagi atas 4. Ada zona 1, zona 2, zona 3, dan zona lain-lain. Zona 1 yang dimana pada zona 1 ini merupakan zona yang sangat kritis, yang mana dibutuhkan sistem proteksi yang sangat akurat. Cakupan daerah proteksi relay elektromekanikal maupun relay statik biasanya dapat dilakukan hingga 80% panjang saluran. Kecepatan proteksi pada cakupan ini harus bisa dilaksanakan pada level sesaat atau instan. Yang kedua itu zona 2. Secara teoritis, daerah proteksi zona 2 adalah proteksi mulai ujung akhir proteksi zona 1 hingga saluran yang tidak tercakup, termasuk sebagian saluran berikutnya. Namun mengingat adanya keterlambatan waktu tripping, terdapat beberapa kontroversi dan kesulitan pada waktu menentukan berapa lama waktu tripping yang tepat. Zona 3, dengan waktu tripping zona 2 yang lebih lambat, elemen proteksi zona 3 dapat disetel sebagai proteksi cadangan terhadap sistem proteksi pada zona 2. Zona lainnya, yang mana relay digital modern atau numerik, mempunyai zona impedansi tambahan yang dapat digunakan untuk menyediakan fungsi proteksi tambahan. Jenis-jenis relay jarak, yang pertama itu relay pembanding amplitude dan pembanding fasa, yang kedua itu relay impedansi, yang ketiga itu relay jarak reaktansi, yang keempat relay jarak Moh, kelima relay Moh polaritas sendiri, yang keenam relay jarak offset Moh, ketujuh relay Moh polarisasi silang penuh, kedelapan relay jarak kuadrilateral, yang kesembilan itu blocking ayunan daya. Konstruksi relay jarak, yang dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhi konstruksi dari relay jarak, yaitu yang pertama, kondisi gangguan di mana tegangan kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Yang kedua yaitu terdapat berbagai lingkaran sirkuit impedansi, gangguan atau loop fault impedance yang harus diukur. Yang ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Yang keempat yaitu bervariasinya besaran tahanan gangguan. Kelima, kesimetrian impedansi saluran, di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Yang keenam yaitu konfigurasi saluran transmisi. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pengasut. Yang keenam, selanjutnya yaitu mengenai
jenis-jenis pengasut relay jarak. Adapun beberapa teknik pemilihan elemen pengasut pada relay jarak, yaitu yang pertama dengan cara membandingkan arus, yaitu membandingkan tingkat perubahan arus antara arus beban sebelum gangguan dan arus gangguan. Kedua, mendeteksi tingkat perubahan besarnya tegangan. Yang ketiga, mendeteksi tingkat perubahan besarnya arus. Kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi agar kerja elemen arus lebih dalam skema relay jarak jenis switched distance relay antara lain adalah yang pertama, setelan arus starter lebih harus tidak kurang dari 1,2 kali arus beban maksimum dari saluran yang dilindungi. Yang kedua, arus minimum gangguan sistem tenaga untuk gangguan pada capaian zona 3 dari relay jarak harus tidak kurang dari 1,5 kali setelah overcurrent starter. Persoalan-persoalan yang sering terjadi pada aplikasi relay jarak yaitu yang pertama, impedansi gangguan fasa. Kedua itu impedansi gangguan tanah. Yang ketiga, tegangan minimum pada terminal relay. 4, panjang saluran. Kelima, capaian rendah. Lalu capaian lebih. Ke 7, blocking ayunan daya. Dan ke-8 yaitu kehilangan sinyal trafo tegangan. Adapun fitur-fitur lain pada relay numerik adalah penentuan kos gangguan, fasilitas relay arus lebih besar, fasilitas proteksi pencabangan saluran, tersedianya grup-grup setelan, yang kelima supervisi dan pemantauan kondisi pemutus tegangan, keenam supervisi rangkaian trafo arus, ketujuh cek sinkronisasi, ke-8 event recording, ke-9 yaitu deteksi tegangan kurang atau tegangan lebih. Yang selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai sistem proteksi pada saluran kompleks. Yang dimana pada sistem proteksi ini dalam praktiknya konfigurasi saluran transmisi yang banyak ditemukan adalah saluran-saluran paralel, baik yang berjalan pada menara listrik atau saluran lain yang berjalan pada menara yang berbeda. Saluran panel yang dimana bila 2 atau lebih saluran transmisi dijalankan pada suatu menara pendukung yang sama atau beberapa saluran tiang pendukung yang berbeda, namun saling berdekatan baik sebagian ataupun sepanjang segmen saluran, maka celah antara saluran-saluran tersebut akan ada coupling bersama. Sistem unit proteksi, pengaruh coupling bersama saluran paralel pada sistem proteksi yang hanya berdasarkan arus sebagaimana pada sistem unit proteksi si diferensial secara praktis dapat diabaikan sehingga setelan relay dapat dilakukan secara bebas tanpa memerlukan kompensasi secara khusus. Proteksi jarak, adapun pada proteksi jarak itu yang harus diperhatikan itu mengenai gejala arus balik dan juga capaian rendah pada saluran paralel. Selanjutnya itu mengenai skema unit proteksi saluran banyak gardu, yang dimana skema-skema pada saluran proteksi banyak gardu yaitu yang pertama yaitu skema kabel pilot, yang kedua yaitu skema tegangan balance truss line, ketiga yaitu skema perbandingan fasa dengan power line karir, keempat yaitu skema diferensial dengan serat optik. Selanjutnya mengenai relay jarak pada saluran banyak gardu. Adapun beberapa keadaan yang perlu diperhatikan pada aplikasi relay proteksi khususnya pada saluran banyak termal yaitu yang pertama, impedansi real dilihat relay jarak. Kedua itu pengaruh beban sebelum gangguan. Ketiga yaitu pengaruh arus gangguan yang mengalir keluar dari suatu gardu. Demikianlah penjelasan saya mengenai relay jarak dan juga sistem proteksi pada saluran kompleks. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.